Hai halo semuanya, saya Raina Fareliawati dari program studi farmasi. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai granul konvensional. Nah, granul merupakan salah satu bentuk sediaan padat yang sangat penting dalam teknologi farmasi. Pada video ini akan dibahas konsep dasar granul, metode pembuatannya, eksipien yang digunakan, hingga evaluasi mutu granul. Yang pertama, konsep dasar granul. Nah, granul adalah agregat partikel serbuk yang saling beringkatan membentuk massa lebih besar dan kompak dengan ukuran partikel umumnya antara 0,2 hingga 4 mm. Dalam praktikum farmasi, granul sering digunakan sebagai produk antara dalam pembuatan tablet atau kapsul maupun sebagai sediaan akhir seperti granul instan dan effervescent. Secara fisik, granul memiliki keunggulan dibanding serbuk halus, yaitu sifat alir yang lebih baik dan kompresibilitas yang lebih tinggi karena ukuran partikel yang lebih besar dan distribusinya lebih seragam. Yang kedua, pengertian dan tujuan granulasi. Nah, granulasi adalah proses pembentukan granul dari campuran serbuk untuk memperbaiki sifat fisik dan mekanik bahan. Tujuan utama granulasi meliputi yang pertama, memperbaiki sifat alir, meningkatkan homogenitas campuran, dan meningkatkan kemampuan pemadatan. Granulasi juga membantu mengurangi kohesi pada serbuk halus, mencegah segregasi, serta menghasilkan tablet dengan kekerasan yang sesuai. Yang ketiga, jenis metode granulasi. Berdasarkan cara pembuatannya, granulasi dibagi menjadi dua, yaitu granulasi basah dan granulasi kering. Yang pertama, granulasi basah atau wet granulation. Nah, metode ini menggunakan larutan pengikat yang ditambahkan ke campuran serbuk hingga membentuk massa lembab. Setelah itu, dilakukan pengeringan dan pengayakan. Mekanismenya melalui pembentukan liquid bridge antara partikel yang setelah pengeringan menjadi solid bridge. Kelebihannya, granul kuat dan kompak, homogenitasnya lebih baik, cocok untuk bahan dengan daya alir buruk, dan mengurangi segregasi. Untuk kekurangannya, tidak cocok untuk bahan dengan sensitif air atau panas, proses lebih kompleks, biaya lebih tinggi, dan risiko degradasi zat aktif. Berikutnya, granulasi kering atau dry granulation. Nah, metode ini tidak menggunakan cairan, serbuk dipadatkan dengan tekanan tinggi, kemudian dihancurkan dan diayak menjadi granul. Kelebihannya cocok untuk bahan sensitif kelembapan tanpa tahap pengeringan sehingga prosesnya lebih singkat dan biayanya lebih rendah. Untuk kekurangannya, granul kurang homogen, perlu tekanan tinggi, granul lebih rapuh, dan distribusi ukuran kurang seragam. Yang keempat adalah eksipien dalam granulasi. Nah, eksipien adalah komponen non-aktif yang mendukung zat aktif. Peran utama eksipien yang pertama, membentuk massa, memperbaiki daya alir, meningkatkan stabilitas, mempercepat disintegrasi, mengurangi gesekan, mengatur pelepasan obat, hingga memperbaiki estetika. Nah, jenis eksipien penting dalam granulasi yang pertama ada binder, itu untuk membentuk dan memperkuat ikatan antar partikel melalui mekanisme liquid bridge dan solid bridge. Yang berikutnya ada filler atau diluent, itu untuk menambah massa dan memperbaiki kompresibilitas. Berikutnya ada lubricant, itu mengurangi gesekan dan mencegah sticking pada punch dan die. Berikut ada disintegran, itu untuk mempercepat hancurnya sediaan melalui mekanisme swelling, wicking, dan deformation recovery. Lalu ada glidant, itu untuk meningkatkan flow ability dengan mengurangi kohesi antar partikel. Selanjutnya ada stabilizer, itu untuk melindungi zat aktif dari degradasi. Kemudian ada release rate modifier untuk mengontrol kecepatan pelepasan obat. Lalu yang terakhir ada colorant dan coating aid, itu untuk memberikan warna dan membantu proses pelapisan. Nah, lalu yang terakhir ada evaluasi mutu fisik granul. Nah, evaluasi mutu fisik granul dilakukan sebelum
proses kompresi untuk memastikan granul memiliki sifat yang sesuai agar dapat diproses menjadi sediaan padat dengan kualitas baik. Salah satu parameter yang dinilai adalah sifat alir. Sifat alir dapat diketahui melalui pengukuran sudut istirahat yang menggambarkan kemampuan granul untuk mengalir. Sudut istirahat dihitung menggunakan rumus tan alfa sama dengan H per R. Nah, nilai sudutnya 25-30 derajat menunjukkan alir sangat baik. Lalu untuk 31-35 derajat dengan sifat alir baik atau sudut baik, dan 36-40 derajat itu cukup, sedangkan di atas 46 derajat menunjukkan aliran sangat buruk. Selain itu, laju alir juga diukur dan nilai idealnya lebih dari 10 gram per detik untuk menunjukkan aliran yang baik. Parameter berikutnya adalah densitas dan kompresibilitas. Bulk density menggambarkan kerapatan granul tanpa pemampatan, sedangkan tape density menunjukkan kerapatan setelah dilakukan pengetukan. Dari kedua nilai tersebut dapat dihitung indeks CAR dengan rumus seperti yang ada di sini. Nah, nilai kurang dari 10% menunjukkan sifat alir sangat baik, 11-15% baik, sedangkan sekitar 25% menunjukkan sifat alir yang buruk. Selain itu, rasio Hausner juga digunakan untuk menilai kemampuan alir, di mana nilai kurang dari 1,25 menunjukkan granul memiliki sifat alir yang baik. Karakteristik partikel juga menjadi parameter penting dalam evaluasi mutu granul. Nah, pengujian dilakukan menggunakan metode sieve analysis untuk mengetahui distribusi ukuran partikel. Ukuran partikel yang ideal umumnya berada pada rentang 250 sampai 1000 mikrometer. Nah, jumlah partikel harus atau fineness tidak boleh melebihi 15% dan distribusi ukuran partikel sebaiknya normal agar campuran homogen dan mudah dikompresi. Yang berikutnya, kadar air granul diukur menggunakan moisture analyzer menggunakan parameter loss on drying. Secara umum, kadar air yang dianjurkan adalah 2-4%, sedangkan untuk granul effervescent lebih rendah, yaitu kurang dari 1-3%. Kadar air yang terlalu tinggi dapat memicu reaksi prematur antara pada sediaan effervescent serta dapat memengaruhi stabilitas dan sifat alir granul. Nah, pada granul effervescent terdapat parameter khusus yang perlu diperhatikan. Waktu effervescent harus kurang dari 5 menit pada suhu sekitar 25 derajat Celcius agar sediaan cepat larut saat digunakan. pH larutan umumnya ditargetkan pada kisaran 4-6 untuk memastikan kenyamanan dan stabilitas. Selain itu, kandungan karbon dioksida atau CO2 biasanya berada pada kisaran 300-800 mg per dosis dan harus konsisten untuk menjamin efek effervescent yang optimal. Secara keseluruhan, proses granulasi merupakan tahap yang sangat krusial dalam pembuatan sediaan padat karena memengaruhi sifat alir, homogenitas, dan kompresibilitas bahan. Pemilihan metode granulasi, jenis eksipien, serta pengendalian proses dan evaluasi mutu yang tepat akan menentukan keberhasilan produk akhir. Dengan memahami prinsip granulasi konvensional, proses formulasi tablet dan kapsul dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga menghasilkan produk yang stabil dan berkualitas. Sekian dari saya untuk materi mengenai granul konvensional pada hari ini. Terima kasih.